Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Pada saat ini kita ambil dari 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dengan tema bertumpu pada kekuatan Allah. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Amin. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan ini, kita terlebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang saat ini dapat kami rasakan. Kami bisa sehat, dan saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu sehingga bisa tumbuh berkembang, akhirnya dapat membuahkan hasil sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada berbagai respon ketika seseorang menghadapi berbagai masalah hidup. Di antaranya ada yang dengan semangat menghadapi permasalahan hidup, dengan bekerja keras membanting tulang, siang malam tak henti-hentinya tanpa menghiraukan penderitaan yang dialami. Ada pula yang bermalas-malasan, tidak mau berjuang, hanya menyerah seolah-olah nasib telah menentukan dia. Dia pasrah, tidak berbuat sesuatu apapun, sehingga dalam hidupnya hanya keputusasaan yang dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana sikap kita terhadap penderitaan, terhadap cobaan yang sering kita alami? Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita bahwa dia pantang menyerah terhadap apa saja yang dihadapi, terhadap kesulitan yang dihadapi, terhadap tekanan hidup yang dihadapi, terhadap ancaman yang ia hadapi. Bahkan dia sampai di penjara, tetap tidak takut, tetap semangat untuk memberitakan kabar kebenaran ini, walaupun ia harus bertaruh dengan nyawanya. Itulah teladan-teladan Rasul Paulus. Hingga akhir hayatnya dia tetap mempertahankan Injil yang telah dia peroleh. Dia tetap mempertahankan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamatnya. Bapak Ibu yang terkasih, ini teladan yang sangat baik bagi kita. Mengapa Rasul Paulus bisa bertahan sampai akhir hidupnya untuk mempertahankan kepercayaan terhadap Tuhan Yesus Kristus? Mengapa Rasul Paulus bisa mempertahankan imannya walaupun dengan didera oleh berbagai penderitaan? Bapak Ibu yang terkasih, karena Rasul Paulus merasa dan yakin bahwa sumber kekuatan adalah Tuhan. Dia mempunyai Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan, sebagai tumpuan hidupnya, sehingga dia tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa. Bahkan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini kita pada situasi yang kurang baik, mungkin sakit yang tidak kunjung sembuh, mungkin kita kesulitan ekonomi, kesulitan segala-galanya. Namun Bapak Ibu diberi teladan oleh Rasul Paulus, jangan menyerah, karena Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan. Ingat penderitaan, ingat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama melalui penderitaan ini, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka beban seberat apapun, sesulit apapun akan terasa ringan, karena kita akan berjalan bersama-sama dengan
Tuhan Yesus Kristus, menyelesaikan hidup ini yang penuh dengan tantangan. Jadi tangan kita akan dipegang oleh Tuhan seperti anak-anak kecil, dalam istilah Jawa, dititah. Dititah itu berjalan yang dipegang oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa dan tidak akan dilepaskan sehingga tidak akan jatuh. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkuasa dan mampu menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan ini. Maka bersandarlah pada Tuhan. Waktu kita menyerah, mengangkat tangan, Tuhan akan menurunkan tangannya, memberi pertolongan pada kita, menopang pada kita, sehingga kita tidak akan jatuh dan kita akan kuat menjalani semua penderitaan yang kita alami di dunia ini, yang harus kita hadapi di dunia ini. Maka bersandarlah pada Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan ekonomi, bersandarlah pada Tuhan. Kalau kita mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, bersandarlah pada Tuhan. Kalau kita mengalami keluarga yang tidak harmonis, bersandarlah pada Tuhan. Anak-anak mungkin sulit diatur, bersandarlah pada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya pada Tuhan, dan Tuhan mampu untuk membimbing kita, untuk menopang kita, untuk menolong kita dalam mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang harus kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih sedikit kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Engkau akan menyempurnakan firman ini sehingga tumbuh berkembang di hati kami, menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari Tuhan kami untuk selalu bertopang kepada-Mu, untuk selalu berharap kepada-Mu, untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semuanya yang mendengarkan ini. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya, bahkan seisi rumah tangganya. Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.